Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah on cam semua. Nah, saya di sini selaku ketua dari kelompok sini, Bu, ingin mewawancarai tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, yang pertama, kenalkan nama saya Anggoro Widyo Laksono dari jurusan Ilmu Komunikasi dan di samping saya ada Gabriel. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriel Verna Cokom dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dan urut ketiga, perkenalkan, nama saya Rosinda dari Fakultas Hukum. yang selanjutnya. Sen. Perkenalkan, nama saya Siti Munawar Saktiningrum dari dari Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya. Dan video. Ya, perkenalkan, saya Farah. Assalamualaikum. Duluan. Ya, per fakultas, sorry. Aku dulu ya. Yoi. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Arjita Catherine Marselda dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Angkatan 2020. Terima kasih. Selanjutnya. Terus. Selanjutnya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya yang bagus. Nama saya Muhammad Bagus Zanuaril Haq, saya dari manajemen. Terima kasih. Oke, sudah semua ya? Kurang satu, Bu. Oh, Bentar. oke. Rosinda. Aku sudah, Ang. Oh, sudah. Maaf. Ya, jadi dimulai dari ini kan kelompok kami sudah mengurutkan nomor siapa saja yang pertanyaannya. Nah, silakan dari yang urut pertama, Gaby, pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Menurut pendapat Ibu, bagaimana perkembangan kasus penyalahgunaan media sosial di Indonesia? Apakah semakin naik atau sudah menurun? Terima kasih. Penyalahgunaan sosial media ya. Saya rasa ini perlu di grouping ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin penyalahgunaan media, untuk di Indonesia sendiri kan penyalahgunaan media itu cukup banyak ya kategorinya ya. Yang pertama dari segi kalau kita ngomongin online shop ya. Jadi dari kategori e-commerce, teman-teman pasti tahu ya cukup banyak all shop yang tidak jujur ya kalau di sosial media itu. Kemudian di Indonesia saya rasa
penyalahgunaannya dari segi ini ya, perampasan identitas juga ya. Jadi di copy foto-fotonya kemudian digunakan untuk penipuan. Jadi mengaku dia itu misal menggunakan identitasnya Gabriel, tapi itu fake gitu kan. Kemudian dikontak teman-temannya Gabriel dan dimintai entah transferan pulsa atau OVO atau apa, itu kan cukup banyak ya modusnya ya kayak gitu. Itu dari segi, jadi kan tadi ada e-commerce, kemudian dari segi pencurian identitas ya. Selanjutnya saya rasa penyalahgunaannya yang paling kalau di usia saya ini, jadi kayak usia mungkin dari target 25 ke atas ya, sampai usia sudah mulai sadar dengan financial issue, manajemen keuangan ya, itu cukup banyak investasi bodong ya istilahnya di sosial media itu. Nah, itu cukup banyak juga. Kemarin yang paling tenar itu kan kasusnya Joska ya. Ada yang tahu teman-teman di sini? Financial consultant saya lupa, itu sempat cukup heboh ya. Joska itu. Jadi saya rasa kalau di Indonesia yang paling kelihatan itu ya, dari segi bisnis, e-commerce, kemudian pencurian identitas, penyalahgunaannya apalagi ya. Saya rasa itu ya yang cukup marak ya di Indonesia. Itu sih Gabriel ya. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan. Baik Ibu, pertanyaan kedua dari saya Ardica. Menurut Ibu sendiri, apakah penyalahgunaan media sosial pada masyarakat Indonesia saat ini sudah pada taraf yang membahayakan pertahanan, persatuan, dan kesatuan Indonesia sendiri? Jikalaupun iya, menurut Ibu, apakah sudah ada upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan? Terima kasih. Oke. Cukup banyak ya pertanyaannya tadi ya. Ardica, panggilannya siapa? Ardica, bisa Catherine, boleh. Penyalahgunaannya bisa diulang yang awal, apakah sudah pada taraf yang membahayakan seperti itu, Bu? Oh, oke. Membahayakan, saya rasa belum ya, teman-teman ya. Lebih ke arah kalau membahayakan ketahanan negara, atau di sini dalam ranah Pancasila ya, membahayakan atau menjelek-jelekan nama Pancasila, menurut saya masih belum ke tahap itu. Sampai ada movement di mana orang melawan Pancasila, saya rasa belum se-ekstrim itu ya teman-teman ya. Jadi membahayakan dalam artian membahayakan keselamatan pengguna sosial media, iya sudah membahayakan, tapi membahayakan ideologi negara, saya rasa masih belum ya. Kalau dari segi transparansi pemerintah, semisal dia membahas kinerja pemerintah, saya rasa itu masih dalam tataran normal, karena memang namanya media ya, itu kan memberikan berita mengenai pemerintah atau sosial dan konten lainnya itu.
Tapi kalau sampai di level mengancam kesatuan negara, saya rasa belum sampai situ ya. Baik, sudah terjawab Arsinda pertanyaannya? Halo? Ardija Anggoro. Ya, Arsinda. Mohon maaf. Sudah terjawab? Oh, mungkin sudah. Ya. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, silakan. Iya, makasih Anggora atas kesempatannya. Pertanyaan ketiga dari saya, Siti Munawwarah Saktiningrum. Saya ingin bertanya pendapat Ibu. Menurut Ibu, apa pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia ya, Bu? Terima kasih. Perubahannya ya, perubahannya pada dasarnya sosial media itu kan ini ya teman-teman ya, perkembangan teknologi ya, jadi lebih high tech. Nah, kalau dari ilmu sosialnya, kalau semisal kita semakin high tech, otomatis semakin high touch ya. Jadi dari segi akses berita pun sudah high touch menurut saya, semua serba cepat ya. Apalagi sekarang yang lagi happening itu kan Palestina ya teman-teman ya. Itu dari yang jauh di sana, kita di Indonesia sudah tahu update-nya seperti apa. Kemudian regulasi pemerintah mengenai undang-undang Cipta Kerja seperti yang kemarin itu baru saja keluar, kemudian undang-undang mengenai bisnis batubara itu sudah semakin cepat ya diterima oleh masyarakat. Jadi dari segi high tech dan high touch-nya itu menurut saya merubah budaya sosial dari segi pengetahuan ya, kita jadi lebih cepat tahu. Tapi kalau dari segi sosialnya, dari segi kita menggunakan sosial medianya, saya rasa high tech-nya itu masih belum high touch, masih low touch. Itu gampangannya ya bisa dilihat ketika teman-teman mungkin keluar gitu ya dengan teman-temannya yang lain. Yang ada satu meja itu semua main HP sendiri-sendiri. Bukannya malah ngobrol ke satu sama lain, tapi malah main HP. Nah itu kan berarti high tech tapi low touch ya, karena sudah satu meja tapi nggak ada yang ngobrol ke satu sama lain. Nah, saya rasa itu ya, dari segi medianya, sosial medianya sudah memberikan fungsi yang sangat baik, tapi dari kitanya sebagai pengguna sosial media yang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi ya, kontrol, self controlnya dalam menggunakan sosial media. Gimana? Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk pertanyaan keempat. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Anggoro. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa sekarang ini perkembangan teknologi dan media sosial itu mulai dari dulu hingga sekarang itu mulai maju. Nah, tapi karena kemajuannya ini juga banyak anak-anak yang notabene-nya masih di bawah umur dan masih belum paham terkait baik atau buruknya media sosial, itu terpaksa harus terjun dan diharuskan harus terjun ke media sosial. Nah, dari sini itu banyak kasus seperti hate speech ataupun bullying yang dilakukan di media sosial dan internet. Itu yang kebanyakan itu pelakunya masih di bawah umur. Nah,
menurut Bu Oktif sendiri ini bagaimana peran pemerintah untuk menurunkan cybercrime yang dilakukan di bawah umur ini? Terima kasih. Oke, saya rasa ini ya teman-teman ya, anak di bawah umur itu kan pasti butuh bimbingan ya dari mereka yang lebih dewasa, dari orang tua atau dari gurunya ya. Dan yang terjadi saat ini itu sebenarnya sedang ada shifting generasi ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan ya, kalau kita mungkin generasi milenial, tapi di sebelumnya itu kan ada generasi baby boomers, kemudian ada yang mereka tidak lahir sejalan dengan teknologi. Nah, otomatis pada dasarnya mereka yang baby boomers ini yang harus mengejar ilmu teknologi itu masih belum bisa memberikan pendampingan yang cukup untuk anak-anak yang dia itu lahir dengan teknologi. Nah, makanya di situ kan ada gap ya, teman-teman ya. Kenapa akhirnya anak-anak kecil itu bisa sampai bullying, bisa sampai menggunakan sosial media, mengakses website atau konten-konten yang itu tidak baik gitu ya. Itu karena memang yang tua-tua atau yang dewasa itu masih berusaha mempelajari dan belum tahu ini gimana caranya ya supaya anak-anak itu bisa terlindungi dari menggunakan sosial media dengan tidak baik. Tapi kalau dari segi pemerintah sendiri menurut saya sudah cukup banyak melakukan progres ya supaya akses website seperti website situs situs dewasa itu, kemudian website situs game online yang itu sebenarnya judi ya teman-teman ya, judi online atau mungkin konten-konten yang itu tidak edukatif itu menurut saya sudah cukup banyak ya diblok oleh pemerintah. Jadi menurut saya ya memang ini work in progress ya teman-teman ya, antara generasi itu saling mengejar gitu satu sama lain ya memang shifting generasi. Atau kalau teman-teman di sini ada yang baca bukunya Renal Kasali yang Era of Disruption, tidak ada ya, itu cukup menarik ya teman-teman. Bukunya tidak terlalu akademis ya, bukunya itu sangat keseharian sekali, itu menjelaskan bahwa bagaimana teknologi itu kalau tidak digunakan dengan baik dia akan menjadi disruption atau akan menjadi gangguan daripada sesuatu yang banyak benefitnya. Jadi seperti itu sih. Siapa tadi yang tanya? Farha ya? Kira-kira sudah jawab pertanyaan belum ya? Jadi cukup panjang sepertinya pertanyaannya. Ya sudah Bu, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ali, silakan. Mohon maaf, kurang itu suaranya. Kurang pakai headset coba. Halo, dengar ya? Ya, dengar. Terus Ibu, saya bertanya,
menurut Ibu perilaku seperti apa yang masuk dalam kategori penyalahgunaan sosmed dan bagaimana cara mengubah perilaku tersebut ke arah yang positif? Terima kasih. Oke. Perilaku apa yang merupakan hal tidak baik di sosial media ya, Ali? Seperti itu? Ya, masuk kategori penyalahgunaan. Perilaku yang ini ya, yang memprovokasi ya, sepertinya ya teman-teman ya, yang memprovokasi untuk hal yang tidak baik. Karena sosial media itu kan sebenarnya tempat untuk influence ya, tempat untuk memberikan pengaruh. Jadi kalau kita memberikan pengaruh yang tidak baik, kita pengaruh yang tidak baik ini dalam artian yang tidak baik sesuai dengan agama dan ini ya, value atau ideologi kita sebagai orang Indonesia ya tentunya ya. Jadi saya rasa kalau sudah ada orang yang mulai menjelek-jelekan agama atau mungkin sudah mulai menjelek-jelekan ini satu sama lain atau etnis atau ras suku tertentu ya, itu menurut saya sudah tindakan yang tidak baik ya untuk dilakukan di sosial media. Seperti itu ya sepertinya teman-teman ya, cukup terlihat lah ya peraturan bukan peraturan, yang tindakan yang tidak baik di sosial media ini menurut saya cukup mudah untuk mudah untuk dilihat dan kelihatan, oh ini memang tindakan yang tidak baik atau ini konten yang tidak baik. Menurut saya sih cukup mudah ya. Baik, sudah dijawab. Ali gimana jawabannya? Oke, selanjutnya Rosinda. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yufani atas kesempatannya dan juga Anggoro dan juga teman-teman sekalian semuanya. Pertanyaan saya, menurut pendapat Ibu, seberapa besarkah pengaruh pola asuh yang dibutuhkan untuk anak di era sekarang Ibu? Lalu jika melihat dari unsur pola asuh keluarga itu, hubungan timbal balik apa yang diinginkan para orang tua dari anaknya seperti itu untuk mengatasi permasalahan yang ada penggunaan media sosial itu. Terima kasih. Pola asuh seperti apa ya dari orang tua untuk anak-anaknya? Menurut saya ini ya teman-teman ya. Yang pertama ya orang tua harus mengedukasi dirinya terlebih dahulu tentang teknologi internet itu seperti apa, kemudian konten-konten yang ada di dalamnya itu seperti apa, dan dari situ memang baru bisa disalurkan ke anak-anaknya. Karena pada dasarnya anak-anak zaman sekarang ya itu sudah tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Kalau dulu awal teknologi internet baru muncul itu banyak ya yang muncul tentang parenting bahwa oh anak masih kecil jangan dikasih HP dulu nanti dia kecanduan dan segala macam. Tapi pada prakteknya itu sekarang anak kecil usia 1,5 tahun dia sudah bisa mengoperasikan YouTube sendiri, dipencet-pencet sendiri, dicari sendiri, itu dia sudah bisa. Jadi memang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya teknologi dan anak-anak yang sekarang yang anak-anak baru lahir ini. Jadi menurut saya ya memang orang tuanya yang harus pintar untuk mengarahkan konten mana yang perlu dilihat, kemudian dari situ bagaimana orang tua harus memfollow up ya, harus menindaklanjuti konten yang dilihat oleh anaknya. Jadi misal anaknya dilihatkan YouTube
Kids gitu ya, YouTube Kids itu kan cukup banyak ya, Baby Shark atau apalah itu lagu-lagu. Nah, orang tua yang perlu memfollow up, memberitahu mungkin Baby Shark itu bahasa Inggris dari apa, kemudian memberikan pelajaran bahwa ikan hiu itu termasuk hewan apa, dan ekosistem di laut tuh ada apa saja. Jadi memang menurut saya orang tuanya yang harus cerdas ya untuk menavigasi anak-anaknya supaya tidak menyalahgunakan sosial media. Kemudian tadi pertanyaan terakhirnya apa ya, Rosinda ya? Iya, Ibu. Hubungan timbal balik seperti apa yang diinginkan dari orang tua? Ya, hubungan timbal balik seperti apa? Saya masih agak kurang paham ya, maksudnya hubungan timbal baliknya ini bagaimana ya? Seperti kebanyakan rata-rata orang tua tuh ingin anaknya seperti apa? Gitu. Oke. Ingin anaknya ini ya, pada dasarnya internet itu bisa membunuh imajinasi ya teman-teman ya, karena semua sudah ada di internet. Kita jadi mungkin agak malas membaca atau mungkin agak malas berimajinasi ya. Jadi menurut saya hubungan timbal balik seperti apa yang pastinya tidak ini ya teman-teman ya, tidak merusak imajinasi anak ya, atau tapi di sisi lain juga akhirnya tidak mengambil konten yang itu tidak perlu. Jadi contoh di internet itu kan semua sudah serba bebas diakses ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu mengambil budaya yang itu bukan budayanya Indonesia. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi timbal baliknya seperti apa ya? Saya rasa timbal baliknya hubungannya ya masih dalam tataran anak-anak ini masih menganut budaya ini ya, budaya Timur Tengah ya teman-teman ya, masih menganut budaya Indonesia, masih berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Seperti itu ya, Rosinda ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bagus, silakan. Bagus. Halo, kedengeran? Gimana Bagus? Jadi pertanyaan saya, nah dalam penyalahgunaan media sosial, salah satu faktornya kan merupakan ketidakmerataan pendidikan. Ya. Tapi sekarang ini media sosial sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan yang tadi, yang pendidikannya rendah. Menurut Ibu, apakah kita bisa membatasi apakah kita atau pemerintah bisa membatasi hal tersebut, atau mungkin Ibu punya solusi lain? Oke. Pemerintah pemerintah gimana? Sebentar ya. Sorry ya. Pemerintah ya. Saya rasa ini ya teman-teman ya, pemerintah itu kan pasti jangkauannya itu ke masyarakat luas ya. Dan pengukuran dari impact yang ditimbulkan
misal mereka membuat kampanye sadar literasi digital gitu ya. Itu kan belum tentu semua itu mendapatkan hal tersebut, apalagi yang kalau dia bukan di kota ya, dia yang masih di pinggiran kota, itu saya rasa makin sulit juga. Jadi kalau ditanya apakah pemerintah bisa membantu untuk orang tua yang tadi tingkat kesadaran ini ya, teknologinya rendah, saya rasa bisa. Hanya saja sampai saat ini pun belum ada campaign ya, belum ada kampanye atau pengukuran khusus mengenai kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya secara digital ya. Bahkan ketika sudah COVID ini dan semua pindah kuliah dan sekolahnya dari rumah, saya rasa orang tua pun juga cukup kesulitan ya membantu anaknya untuk belajar. Di sini ada yang orang tuanya membantu untuk belajar di rumah, kuliah di rumah. Ya, jadi saya rasa cukup sulit ya. Orang tua juga berusaha. Dosennya pun ya, ketika dosen itu sudah cukup berumur, dia pasti juga sulit ya untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi saya rasa ya pemerintah bisa membantu supaya semua melek dengan digital, tapi memang karena ini luas ya, jangkauannya sangat luas, saya rasa impact-nya pun tidak bisa secepat itu terlihat. Seperti itu sih. Baik, bagaimana Ya, bagus sudah jawaban terjawab. dari ini ya? Sudah menjawab. Oke. Ini Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana cara mengatasi kecanduan dalam media sosial dan apa dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial itu tersebut? Dampak negatifnya ya kecanduan itu sepertinya ya, Anggoro ya. Dampak negatifnya menurut saya ya kecanduan itu ya teman-teman ya, apalagi seusia teman-teman ini kayaknya sangat akses ya TikTok, kemudian apalagi ya Instagram, YouTube ya, drama Korea, apalagi itu yang suka drama Korea. Dampak negatifnya menurut saya itu ya kecanduannya itu. Kemudian cara supaya tidak kecanduan ya ini disiplin ya teman-teman ya. Saya rasa kuncinya itu sih, karena kadang saya pun kalau sudah scrolling Instagram tiba-tiba bisa sudah setengah jam sendiri. Padahal itu ya cuma lihat foto-fotonya orang-orang, maksudnya tidak ada tujuan yang jelas gitu. Jadi memang harus disiplin kalau sosial media itu hanya sebagai tempat hiburan. Jadi dialokasikan waktunya, kemudian berapa lama melihatnya. Ya memang menurut saya salah satu kuncinya sekarang memang hanya disiplin ya teman-teman ya. Serta pintar-pintar menggunakan. Contoh teman-teman kan ini internet sudah sangat terbuka aksesnya. Misal dosennya memberi mata kuliah, kemudian ya jangan hanya diterima PPT-nya saja, tapi dari PPT itu di-searching lagi coba di internet. Contohnya seperti apa? Ada referensi lain atau tidak dari universitas lain, mungkin di luar negeri atau di Indonesia sendiri. Jadi itu ya kreativitas dalam menggunakan internet itu ya yang mungkin perlu dikembangkan selain disiplinnya itu tadi. Karena menurut saya internet ini kalau kita tidak disiplin justru kita semakin malas ya teman-teman ya. Makin malas karena makin gampang untuk mengakses informasi. Itu sih. Seperti itu ya, Anggoro. Baik.
Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini saya pertanyaan terakhir, jadi ini sesi wawancaranya sudah berakhir juga. Terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya telah telah menyempatkan waktunya untuk kita. Oke. Ini mata kuliah KWN ya, teman-teman ya? Iya. Oke. Dari jawaban saya tadi tidak ada yang mau di follow up? Gimana teman-teman? Mohon maaf Bu, sebenarnya saya masih kurang masih ada yang sedikit yang mengganjal. Boleh Ibu saya lanjutkan sedikit saja? Iya, boleh. Tadi kan pertanyaan saya itu mengenai apakah penyalahgunaan media sosial di Indonesia itu sudah mencapai taraf yang memprihatinkan atau belum. Menurut saya sendiri itu sudah pada taraf yang apa ya Bu? Kalau dikatakan memprihatinkan bukan memprihatinkan, tapi kalau dikatakan membahayakan itu kesannya belum membahayakan, tapi kayak apa ya, penyebaran hoax di Indonesia sendiri itu pada masa era pandemi kayak gini aja udah sangat-sangat kayak meresahkan hampir seluruh warga Indonesia. Apakah hal tersebut masih belum digolongkan ke dalam taraf yang membahayakan persatuan dan kesatuan itu tadi? Kan nanti kalau adanya banyaknya hoax, banyaknya berita yang simpang siur seperti itu kan kayak bisa menimbulkan perpecahan seperti itu. Terima kasih. Ya, apa ya, hoax yang paling baru belakangan ini apa ya? Kalau pandemi seperti itu Bu. Oh, oke. Pada masa pandemi. Masa ini ya, apa namanya? Ini apa itu? Teori apa? Apa namanya teman-teman yang biasanya suka apa namanya? Saya lupa ininya. Konspirasi ya, Ini ya, apa konspirasi itu ya yang banyak pada suka ngikutin ya. Pandemi ada konspirasinya. Ya menurut saya gimana ya teman-teman ya, menurut saya Indonesia ini masih cukup, kalau kita lihat dari angka perkembangan COVID-nya ya, kalau yang ekstrim sekali itu kan India ya kemarin, karena ya sudah nggak mau tahu, pokoknya mereka mau ibadah di Sungai Gangga kan, sampai akhirnya meningkat sekali angka COVID-nya. Kalau di Indonesia sendiri kan kita masih cukup toleransi ya teman-teman ya, untuk ibadah. Kemarin Lebaran pun ya apa masing-masing ada social distancing-nya, kemudian ibadah pun tidak di masjid besar ya. Kalau di masjid besar harus registrasi jauh-jauh hari. Jadi saya rasa toleransinya itu masih cukup kuat ya kalau di Indonesia ya. Justru yang membahayakan itu bukan membahayakan, yang membahayakan kesatuannya itu bukan dari segi perpecahan agama, suku, ras, bukan seperti itu ya. Malah lebih keinginan warga Indonesia untuk liburan. Itu yang kalau kita ngomongin pandemi ya, karena sebenarnya yang tidak kuat dinahan itu kemarin itu waktu pada pengen liburan lah, pengen mudik lah. Ya itu yang menurut saya bisa menyebabkan perpecahan ya, kayak yang di rumah sudah sabar-sabar, yang di luar sana malah nggak kuat, harus pengen banget untuk pergi liburan.
Dan kalau misalnya ngomongin perpecahan, menurut saya Amerika jauh lebih parah ya teman-teman ya dampaknya ketika kita berbicara soal perpecahan di pandemi ya. Di Amerika itu sampai muncul kan dulu kan Black Lives Matter ya sebelum pandemi. Tapi kemudian karena pandemi banyak sekali racism yang muncul untuk warga negara Asian Americannya. Sampai muncul gerakan Asian Lives Matter juga. Jadi di Indonesia saya rasa warga negara yang dia itu keturunan Tionghoa ya masih cukup aman sejauh ini. Tidak ada racism yang sampai pukul-pukulan di jalan atau apa. Kalau teman-teman bisa cek di Amerika itu jauh lebih parah sekali ya, sampai dibunuh teman-teman itu. Orang-orang Asianya sampai ada yang tahu sampai digolok ini di sini tuh sampai di bapak-bapak sudah tua terus ibu-ibu sudah tua didorong sampai kepalanya kebentur ini ya aspal ya. Terus ya itu jadi terus kemudian ada bisnis milik Asian American itu sampai ada pembunuhan massal juga di situ kalau teman-teman tahu beritanya. Jadi di Indonesia alhamdulillahnya masih belum ada ya teman-teman ya berita yang muncul karena perpecahan seperti itu. Jadi saya rasa toleransinya atau orang-orang baiknya itu masih jauh lebih banyak ketimbang mereka yang berusaha untuk menciptakan perpecahan sosial itu tadi. Seperti itu ya, Ardika. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ada lagi yang mau follow up? Ada lagi yang mau itu? Bu, ini saya minta fotonya bersama-sama ya, Bu. Oh iya, boleh. Ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Bu. Oke. Untuk recordingnya gimana? Ya nanti saya share ke Anggoro ya.